Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sang master yang berkata, bahwa aku memanggil kalian semua ke sini untuk membahas perakitan uji coba pedang, dan pertemuan akan diadakan di Cloudy Dreams WSW tempat Myriad Hall berada. Kemudian ketiga sekte masing-masing akan mengirimkan 30 muridnya untuk berpartisipasi, tapi sebelum itu sekte kita harus menilai terlebih dahulu siapa yang akan terpilih. Jadi jika di antara kalian ingin berpartisipasi silahkan segera mendaftar. Hanli tak menyangka jika diriku akan mempelajari buku tentang teknik Fire Handling Arts, yang mana ternyata buku tersebut adalah pemberian dari Tetua Wu. Hanli berterima kasih karena buku ini sangatlah berharga. 1 bulan kemudian proses seleksi sekte pun akhirnya berlangsung. Saat itu wasit berkata, agar Sun Tong yaitu murid dari sekte Puncak Awan Api segera naik ke arena. Para penonton mulai berbicara bahwa Sun Tong memiliki akar api surgawi, bahkan klannya adalah kultivator terkenal di kerajaan Si. Sedangkan saat Hanli menaiki arena mereka semua bilang jika Hanli bukanlah tandingan untuk Sun Tong, kemudian Sun Tong segera mengeluarkan kekuatan api surgawi miliknya. Sedangkan Hanli mulai menggunakan jimat bola api dasar untuk menghadapinya. Dan hanya dengan 1 kali serangan saja Hanli berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Beberapa penonton mengatakan, jika sepertinya Hanli akan melakukan apa saja agar bisa menjadi pemenang. Seorang pria tak dikenal mengingatkan temannya agar tak perlu mengkhawatirkan hal ini, sehingga besok dirimu hanya perlu menghadapinya seperti yang aku ajarkan. Lalu di keesokan harinya Hanli melawan murid yang memiliki teknik jimat pemetik es. Murid itu bergegas untuk melancarkan serangannya ke arah Hanli, namun Hanli justru berkata, jika sepertinya dia menyaksikan pertandinganku yang kemarin, sehingga pertarungan kali ini mungkin akan sedikit lebih menarik. Murid tersebut mengeluarkan jaring-jaring api miliknya untuk mengalahkan Hanli, tapi dengan begitu mudah Hanli dapat menahan serangan tersebut, dan kemudian Hanli membalas serangan itu sampai murid tersebut tak berdaya. Sang wasit pertandingan kembali mengumumkan bahwa Hanli lah pemenang pertandingan ini. Para penonton kebingungan bagaimana cara Hanli bisa menghilang dan muncul di belakang lawannya, dan mereka berpikir jika Hanli benar-benar sangat hebat, lalu pada pertarungan ketiga Hanli kembali menjadi pemenangnya. Wasit itu bilang bahwa Hanli sekarang terpilih untuk mengikuti perakitan uji coba pedang, tetapi tiba-tiba saja seorang murid pria berkata, kau sangat luar biasa Junior Han, jadi mulai saat ini kita akan menjadi teman baik. Hanli terkejut saat menyadari mutiara jiwa dalam dirinya mulai bereaksi, dan sepertinya keratangisan jiwa pasti telah mencapai tahap terakhirnya setelah berevolusi. Setelah itu Hanli pun pamit pada para senior untuk kembali ke tempat tinggalnya. Setibanya di sana Hanli mengeluarkan kepompong hasil dari revolusi keratangisan jiwa. Hanli berkata, aku sudah sangat tak sabar melihat perubahannya. Hanli juga sadar jika kepompong ini banyak sekali menyerap energi iblis. Dirinya terkejut saat melihat perubahan dari keratangisan jiwa yang justru malah berwarna hitam. Silver Moon bilang, mengapa kau ribut sekali? Padahal diriku hanya ingin fokus pada tingkat kultivasiku. Hanli berkata, setelah diriku melalui banyak proses apakah hanya seperti ini hasilnya? Namun keratangisan jiwa memiliki tanda di punggungnya yang mirip seperti tanda iblis. Tak lama kemudian ada batu transmisi suara yang memberitahu, bahwa Hanli harus segera menghadiri perakitan uji coba pedang. Transmisi suara itu juga menjelaskan, agar Hanli datang ke puncak Phoenix Putih untuk menerima bimbingan dari senior Song. Hanli terkejut karena bukankah dia adalah penguat pembentukan inti, dan disebut sebagai wanita paling cantik di sekte awan jatuh. 3 bulan kemudian tibalah Hanli di puncak Phoenix Putih. Hanli segera memperkenalkan dirinya pada senior Song. Senior tersebut menyuruh Hanli untuk pergi ke lantai 2, karena dirinya akan menunggu Hanli di sana. Sesampainya di sana Hanli menyadari,
Jika senior Song sudah mencapai tahap konformasi di usianya yang masih sangat muda, senior Song mengatakan karena kau sudah diperintahkan ke sini, maka tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membimbingmu. Ia juga menegaskan, seberapa banyak yang akan kau dapat dan pelajari selama 3 hari ke depan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saat itu Han Li merasa jika senior Song dapat melihat jauh ke dalam tubuhnya. Senior Song memerintahkan Han Li agar kembali lagi nanti. Di aula tengah puncak utama terlihat 2 orang kultivator yang mendapat pesan dari senior Song. Pesan itu berisi tentang senior Song yang berkata jika Han Li adalah murid berbakat, dan berbeda jauh dengan murid yang bernama Dudong. Diceritakan bahwa selama pemilihan dia menggunakan teknik roda bulan beku, yaitu harta karun dari klan wanita yang dikatakan telah hancur 2 abad lalu, sehingga memiliki harta seperti itu akan mudah membuat seseorang terpilih untuk perakitan uji coba pedang. Klan Fu dari Myriad Hall juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan wanita yang sebelumnya. Guru pertama bilang, jadi benar ia memang keturunan dari klan wanita, namun secara logis seharusnya dia bergabung dengan Myriad Hall, tetapi kenapa malah bergabung dengan Sekte Awan Jatuh? 2 bulan kemudian, arena pertarungan Myriad Hall sudah disiapkan untuk perakitan uji coba pedang, dan yang menarik perhatian adalah para kultivator di tahap konformasi dari berbagai sekte. Seperti biasa pemimpin sekte Myriad Hall yang bernama Si dan Fu juga telah hadir di sana. Ada juga sekte pedang kuno yang dipimpin oleh Jiang Xiu, yang mana sekte ini paling dibenci oleh Sekte Awan Jatuh dan Sekte Dua Pedang Putih. Terlihat juga Sekte Awan Jatuh mengirimkan Daois Duan dari puncak awan api, serta Daois Yu dari puncak air mata surgawi. Semua mata tertuju pada pendatang baru, yang ternyata adalah senior Song dari Sekte Phoenix Putih. Seorang pria memberitahu, jika diriku pernah dengar kalau wanita bernama Song itu memiliki akar spiritual surga, ia juga dapat dengan mudah memasuki tahap konformasi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dan para kultivator dengan bakat sepertinya hanya ada 1 orang dalam setiap kalangan. Wanita di sampingnya menjawab, bahkan diriku juga sangat iri pada wanita itu. Kemudian sang wasit kompetisi mengumumkan, bahwa pertandingan kali ini adalah Han Li melawan Yao Feng dari Sekte Pedang Kuno. Jiang Xiu bertanya pada senior Duan, apakah sektemu sudah menyerah, karena malah mengirim seorang murid yang masih berada di tahap 11 Ki kondensasi. Untuk melawan murid tahap Foundation Establishment, senior Duan memberitahu bahwa Han Li masih berada di tahap 10 Ki kondensasi, tapi selama proses seleksi dirinya memperlihatkan kemampuan yang menakjubkan. Jiang Xiu berkata, apakah dia datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri? Daois Fu bilang jika Anda terlalu berlebihan. Senior Yu juga bilang jika Jiang Xiu benar-benar sangat menyebalkan. Pertarungan antara Han Li melawan Yao Feng pun akhirnya telah dimulai. Saat itu juga Yao Feng langsung mengeluarkan pedang terbangnya dan membuat sebuah formasi pelindung. Sedangkan Han Li menggunakan 60 jimat bola api untuk menghadapi Yao Feng. Serangan dari Han Li mampu membuat Yao Feng tersungkur ke tanah, yang tentunya hal tersebut membuat Yao Feng menjadi sangat marah. Di saat dirinya ingin kembali bangkit melancarkan serangan kedua, namun tanpa banyak bicara Han Li menendang wajah dari Yao Feng. Wasit pertandingan memberitahu bahwa Han Li adalah pemenangnya. Para penonton sangat terkejut, karena dengan waktu yang sangat singkat Han Li telah berhasil mengalahkan Yao Feng, dan kini giliran senior Yu mengejek Jiang Xiu tentang murid favoritnya yang lemah. Sementara senior Duan bilang, satu-satunya kekurangan Han Li adalah selalu menggunakan teknik jimat bola api. Tapi Jiang Xiu menjelaskan mungkin itu memang teknik sederhana, namun untuk mengaktifkan banyak jimat sekaligus memerlukan pelatihan yang sangat keras, dan melakukan teknik tersebut di luar dari kemampuan murid biasa. Dirinya juga sangat marah dan berkata, jika Han Li pasti tak akan masuk ke babak selanjutnya. Keesokan harinya Han Li bertarung melawan murid wanita dari Sekte Myriad Hall, tetapi lagi-lagi Han Li memenangkan pertandingan itu. 5 hari kemudian, terlihat pemimpin Myriad Hall bernama Si yang mengucapkan selamat pada Sekte Awan Jatuh atas kemenangannya. Dirinya juga menjelaskan, jika kalian semua akan diberikan barang spesial tingkat tinggi,
kemudian kami akan membawa kalian ke pohon suci untuk dibersihkan oleh cairan spiritual. Pemimpin Si juga bilang, bahwa ini adalah penampilan terbaik dari Sekte Awan Jatuh dalam beberapa tahun terakhir. 4 murid Anda juga telah mencapai 10 teratas, dan sepertinya Sekte Anda memiliki banyak murid berbakat di tahun ini. Hanli bergumam, aku memang harus menunjukkan pertarungan hebat agar bisa mendapat hadiah istimewa. Tapi di peringkat pertama ada murid bernama Meng Di dari Sekte Pedang Kuno, yang mendapatkan hadiah pil pembentuk inti. Jiang Xiu berkata, pada akhirnya sekte milikku tetap berhasil menang di peringkat pertama. Pemimpin Si menjawab, murid Meng Di memang memiliki fisik pedang 9 roh, dan bisa dikatakan sebagai 3 fisik roh terbaik yang biasa dimiliki oleh seorang penggemar pedang. Hanli mengatakan, jika aku tak bisa mendapat resep pil pembentukan jiwa pada pertarungan kali ini, maka diriku akan mengambil miliknya sebagai ganti. Tak berselang lama datang Daois Bai yang memberitahu bahwa portal di pohon suci sudah siap. Diceritakan bahwa di tengah gunung mimpi berawan terdapat lembah tanpa nama. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung tempat tersebut diselubungi kabut tebal, menjadikan lembah itu sangat gelap dan lembab. Namun para kultivator yang terbang melewati tempat tersebut, sesekali mendarat untuk menyelidiki karena rasa ingin tahu. Sesampainya di sana terlihat Daois Yue yang sudah menunggu mereka. Daois Bai mengatakan, kitab suci roh internalmu tampaknya sudah sangat baik. Daois Yue menjawab, jika kau ingin tinggal di tanah terlarang selama 5 dekade, mungkin kau juga bisa melakukan hal yang sama sepertiku. Kemudian Daois Yue mulai membuka penghalang yang ada di sana. Dirinya memberitahu, bahwa para senior dari 3 sekte di tahap Nasken Soul bekerja sama membangun penghalang ini, dan diriku hanya bisa membukanya untuk sementara waktu. Jadi sebaiknya kalian semua segera masuk. Hanli sadar, jika dirinya tak bisa menggunakan kesadaran spiritual di tempat ini. Daois Yue menjelaskan setelah kalian menggunakan cairan itu maka ritual harus dilakukan, agar kalian semua diizinkan masuk ke daerah terlarang sekte. Karena jika tidak kalian tak akan diizinkan datang ke tempat tersebut, kalian juga hanya bisa tinggal di sana selama 1 hari, dan kalian harus segera keluar keesokan harinya. Jadi jika kalian tidak menaati peraturan maka kalian harus menghadapi resiko kalian sendiri. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 140 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.